Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah senantiasa melindungi, meridhoi, serta memberkahi hidup kita. Menanggapi permintaan sahabat yang ingin tahu tentang Nabi Musa, maka sharing kali ini kita akan membahas tentang profil singkat Nabi Musa alaihissalam. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang diutus kepada kaum Bani Israel yang tinggal di Mesir. Pada saat itu, kaum Bani Israel dipimpin oleh raja yang amat sangat kejam serta sewenang-wenang, bahkan mengaku dirinya adalah Tuhan. Berkisar pada tahun 1527 sampai 1407 sebelum Masehi. Nah, para ahli menyebutkan raja yang memimpin atau nama raja Fir'aun yang memimpin pada saat itu adalah Ramses II. Nabi Musa terlahir dari seorang ibu yang bernasab mulia dan baik budi pekertinya. Untuk nama ibunya sendiri masih diperdebatkan para ulama. Ada yang menyebutkan nama ibu Nabi Musa yaitu Mihyanah binti Yashar bin Lawa. Ada juga yang menyebutkan Yuhabiz bin Lawa bin Ya'qub. Kemudian Yohanes, Yuriho, dan ada pula yang mengatakan Yarihab. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena baik dalam Al-Quran maupun dalam teks-teks hadis tidak disebutkan secara spesifik nama ibu dari Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan nama ayah dari Nabi Musa adalah Imran bin Qahat bin Lawi bin Ya'qub. Disebutkan Nabi Musa mempunyai dua orang saudara. Itu satu saudara perempuan dan satu saudara laki-laki. Saudara perempuan Nabi Musa bernama Maryam, sedangkan saudara laki-laki Nabi Musa yaitu bernama Harun atau kita biasa sebut dengan Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun senantiasa bersama-sama dalam menjalankan dakwahnya. Safuro adalah nama dari istri Nabi Musa alaihissalam. Beliau adalah putri dari Nabi Syu'aib alaihissalam. Mereka bertemu di kota Madian yang berada di sebelah barat Teluk Aqabah, daerah Yordania. Mereka bertemu pada saat Nabi Musa pergi dari Mesir, dikarenakan Nabi Musa memukul salah satu pengawal kerajaan sampai mati yang sedang menganiaya salah satu penduduk dari Bani Israel. Kapan Nabi Musa diutus Allah menjadi nabi dan rasul? Menurut keterangan Sami al-Maghluth, Nabi Musa diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul sekitar tahun 1450 sebelum Masehi. Adapun pengukuhan kenabian dan kerasulannya yaitu pada saat Nabi Musa berangkat dari kota Madian menuju Mesir. Sedangkan lokasinya di dalam Al-Quran disebutkan berada di suatu tempat yang diberkahi, yakni Tua atau Muqaddasi Tua. Seperti Nabi dan Rasul yang lainnya, Nabi Musa juga Allah anugerahi beberapa mukjizat sebagai bukti bahwa beliau benar-benar Nabi utusan Allah. Adapun mukjizat Nabi Musa kami kategorikan menjadi beberapa kategori. Yang pertama berkenaan dengan tongkat Nabi Musa, yaitu ketika menghadapi para penyihir Fir'aun, Nabi Musa melemparkan tongkatnya sehingga tongkat tersebut berubah menjadi ular yang besar
yang dapat memakan ular-ular kecil buatan para penyihir Firaun. Kemudian Nabi Musa pernah memukulkan tongkatnya ke batu sehingga memancarlah 12 mata air untuk 12 suku Bani Israel. Nabi Musa juga pernah memukul batu dengan tongkatnya yang membawa lari baju Nabi Musa ketika beliau mandi, sehingga batu tersebut ada bekas pukulan sebanyak 6 sampai 7 kali pukulan. Dengan tongkatnya juga Nabi Musa pernah membelah Laut Merah menjadi 12 bagian ketika beliau dan para pengikutnya dikejar oleh pasukan Firaun, sehingga nampaklah jalan untuk dilewati para pengikutnya sekitar 600.000 orang. Yang kedua, atau kategori yang kedua, berkenaan dengan fisik Nabi Musa, yaitu telapak tangan Nabi Musa mampu memancarkan cahaya yang berwarna putih setelah Nabi Musa memasukkan tangannya ke dalam jubah. Kategori yang ketiga, kategori yang berkenaan dengan doa, yaitu Nabi Musa pernah meminta turunnya makanan dari surga yang bernama mana dan salwa. Nabi Musa juga pernah memohon ampunan dan meminta menghidupkan kembali 70 orang terbaik Nabi Musa dari kaumnya yang tersambar petir dikarenakan ingin melihat wujud Allah. Kategori yang keempat, berkenaan dengan menghidupkan orang mati. Nabi Musa pernah membangkitkan orang yang mati dikarenakan dibunuh dengan cara memukulkan tubuh si mayit dengan salah satu anggota tubuh sapi betina. Hal ini atau kisah ini diabadikan di dalam salah satu surat yang ada dalam Al-Quran, yakni surat Al-Baqarah. Kategori yang kelima, yaitu yang berkenaan atau mukjizat Nabi Musa yang berkenaan dengan hewan. Nabi Musa pernah mendatangkan hama belalang yang amat sangat banyak. Nabi Musa juga pernah mendatangkan kutu, sehingga kutu tersebut ada di setiap saku baju, kasur, makanan, di pakaian, dan di setiap penjuru kota atau negeri Mesir. Nabi Musa juga pernah mendatangkan katak di seluruh negeri Mesir dengan jumlah yang sangat banyak. Kategori yang keenam berkenaan dengan fenomena alam, seperti banjir darah yang membanjiri negeri Mesir dan menggenangi sungai dan air yang ada di rumah-rumah penduduk. Kemudian angin topan yang dahsyat yang merusak segala tanaman dan buah-buahan para penduduk Mesir. Lalu musim kemarau yang panjang menimpa negeri Mesir. Dan Nabi Musa melindungi Bani Israel dengan awan yang tebal sehingga mereka tidak pernah kepanasan selama 40 tahun. Nah, itulah beberapa mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihissalam juga mempunyai sebuah kitab seperti halnya Nabi Muhammad SAW mempunyai Al-Quran, yaitu kitab Taurat. Nah, kitab Taurat itu juga mempunyai beberapa ajaran pokok. Adapun ajaran-ajaran pokok yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa di Bukit Tursina adalah: 1. Perintah untuk mengesahkan Allah. 2. Larangan menyembah patung dan berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia.
4. Perintah menyucikan hari Sabtu. 5. Perintah menghormati kedua orang tua. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. Dan 10. Larangan mengambil hak orang lain. Itulah profil singkat dari Nabi Musa alaihissalam. Semoga sharing kali ini bermanfaat untuk para sahabat dan juga dapat menjawab rasa penasaran sahabat yang ingin tahu tentang Nabi Musa alaihissalam. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.